Kita mulai ya. Oke, silakan semuanya on kamera. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih banyak yang off kamera nih. Saya tunggu semuanya untuk on kamera supaya saya tahu nih hadir semua atau enggak gitu kan. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu ya secara online untuk melanjutkan pembahasan dari tema-tema yang sudah kita pelajari. Tentu untuk materi-materinya kan sebetulnya teman-teman sudah dapat secara asinkronus ya, secara video. Namun pada hari ini kita coba untuk mengulas apa yang sudah teman-teman dapatkan dari video pembelajaran. Baik, terakhir kita mengulas materi itu kan baru sampai ke fi'il mudhari ya. Sekarang kita lanjut ke fi'il amr ya. Oke, baik teman-teman, saya share screen terlebih dahulu. Sudah tampil ya teman-teman ya? Sudah, Pak. Ya, Pak. Oke, mari kita sama-sama mulai dengan basmalah. Oke, baik teman-teman, berbicara tentang fi'il amr, ini berbicara tentang kata kerja perintah ya dalam bahasa Arab. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia kan ada kalau bentuk lampaunya telah menulis, kalau bentuk presentnya sedang menulis, kalau bentuk perintahnya tulislah gitu ya. Sama juga kalau bentuk lampaunya telah makan, bentuk presentnya sedang makan. Kalau bentuk perintahnya makanlah. Nah itu, jadi itu yang akan kita pelajari di fi'il amr ini. Nah tentunya untuk membuat fi'il amr ini tidak terlepas dari fi'il sebelumnya. Jadi kita harus tahu fi'il madi dan mudhari'nya. Tapi yang paling penting kita harus tahu fi'il mudhari'nya. Kenapa? Karena itu yang nanti akan kita buat menjadi fi'il amr. Nah, teman-teman harus ingat dulu, berbicara tentang fi'il amr berarti berbicara tentang ada berapa banyak dhamir yang digunakan dalam fi'il amr. Kan kalau di fi'il madi sama fi'il mudhari ada berapa dhamir teman-teman? Dari huwa sampai ana ya. Kurang lebih ada 14. Ya, ada 14 untuk fi'il madi, ada 14 untuk fi'il mudhari. Nah, sedangkan untuk fi'il amr namanya juga kan nyuruh, namanya juga memerintah. Nggak mungkin kan kita menyuruh kepada kata ganti pertama atau kata ganti ketiga gitu ya. Makanya kalau untuk fi'il amr ini yang digunakan dhamirnya hanya dhamir untuk kata ganti orang kedua. Hanya ada anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Karena kalau yang namanya nyuruh itu kan pasti ke mukhotob ya, ke orang yang ada memang langsung berhadapan dengan mutakallim, dengan orang yang sedang berhadapan dengan yang berbicara.
Nah, jadi fi'il amr domirnya tidak 14 lagi, tapi cukup 6. Oke, baik teman-teman, kita lanjut. Jadi ada beberapa tahapan supaya kita bisa membuat fi'il amr dari fi'il mudhari yang kita tentukan. Yang pertama, kita harus tahu fi'il mudhari sebuah fi'il yang mau kita ubah menjadi fi'il amr. Di sini ada contoh, teman-teman bisa lihat. Contoh fi'il mudhari yang ada di sini. Jahada ini fi'il madi, lalu fi'il mudhari'nya yujahidu. Nah, jadi kita ambil di fi'il mudhari'nya ya. Nah, di yujahidu. Nah, setelah ada fi'il mudhari'nya, tahapan yang selanjutnya adalah hilangkan huruf mudhari'ahnya. Nah, huruf mudhari'ah itu yang pernah saya sebut sebagai hamzah, nun, ya, ta. Nah, kalau di fi'il amr ini kan tentunya harusnya yang kita lihat hanya domir untuk orang kedua ya. Jadi biasanya kalau untuk kata ganti orang kedua itu huruf mudhari'ahnya hanya ta ya. Jadi kalau ini kan masih yujahidu. Nah, ini masih kata ganti orang ketiga. Nah, tapi nggak apa-apa, kita ini untuk latihan dulu saja. Ini dihilangkan huruf mudhari'ahnya. Huruf mudhari'ahnya adalah ya. Nah, ketika dihilangkan, jadi dibacanya apa, teman-teman? Jahada yujahidu. Yu-nya dibuang, dibacanya apa? Jahidu. Ya. Nah, jahidu. Nah, setelah tahapan ketiga ini, kita lanjut ke tahapan selanjutnya. Apa tahapan selanjutnya? Yaitu sukunkan atau jazmkan huruf akhir. Nah, jahidu, huruf akhirnya ini kan dal. Harokatnya dhammah. Nah, ini yang harus dijazmkan atau disukunkan. Makanya dari jahidu menjadi jahid. Nah, begitu teman-teman ya. Nah, itu yang simpelnya ya. Lalu ada yang sedikit ya agak-agak memerlukan effort lebih ya. Nah, ini kita lihat contoh yang kedua atau yang ketiga. Yang ketiga dulu teman-teman ya. Ini bacanya apa teman-teman? Yang ketiga istaghfaro. Ini fi'il madi, mudhari atau amr? Fi'il madi. Fi'il madi. Pak. Oke. Fi'il mudhari'nya yastaghfiru. Oke. Nah, ini kan berarti tahapan satunya sudah ada nih. Siapkan fi'il mudhari'. Sekarang kita hilangkan huruf mudhari'ahnya. Huruf mudhari'ahnya yang mana teman-teman? Huruf ya. Ya. Huruf Ya. ya. Berarti ya yang harus dibuang ya. Nah, oke. Baik, teman-teman. Setelah dibuang ya-nya, bacanya gimana, teman-teman? Yastaghfiru. Kalau ya-nya dibuang, bisa dibaca nggak? Istaghfiru. Agak sulit kan ya, karena dia lah sukun ya. Karena dia setelah dibuang ya-nya. Nah, makanya karena dia sulit dibaca, barulah tahapan yang ketiga ini bisa digunakan. Tadi kalau yang jahada yujahidu, setelah dibuang huruf mudhari'ahnya, itu bisa dibaca jahidu gitu kan. Jadi tidak perlu ditambahkan alif.
Nah, sedangkan yang istaghfaro, yastaghfiru, ketika ya-nya dibuang, itu kan sulit dibaca karena jadinya diawali sukun gitu kan. Makanya harus ditambahkan alif. Nah, lalu alifnya ini kira-kira dikasih harokatnya apa nih? Fathah, kasroh, atau domah? Kasroh. Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Enggak. Ya, jadi kalau untuk fiil amr yang ditambahkan alif, itu kemungkinan harokat untuk tambahan alifnya ada dua. Kalau tidak domah, dia kasroh. Nah, untuk yang kasroh itu kita pilih kalau harokat huruf sebelum terakhir itu kasroh atau domah. Kasroh atau fathah. Jadi kalau kita lihat yastaghfiru nih kan, ini kan sebelum terakhirnya kan kita bisa lihat harokatnya kasroh ya. Jadi kalau kasroh atau fathah berarti tambahan alifnya harus kasroh. Jadi makanya ketika yastaghfiru huruf mudhoro'ahnya dibuang, kita tambahkan alif. Dan alifnya ini kita berikan harokat kasroh. Jadi istaghfiru. Nah, jadi baru istaghfiru di tahapan yang ketiga. Nah, setelah masuk ke tahapan ketiga, barulah kita sukunkan atau jazmkan huruf akhirnya untuk tahapan yang keempat. Jadi yang tadinya istaghfiru menjadi istaghfir. Nah, ini semuanya adalah contoh untuk anta ya. Jadi jahid anta, akrim anta, istaghfir anta. Nah, itu jadi teman-teman ya contohnya. Lalu bagaimana untuk contoh yang kedua? Akroma, yukrimu, akrim. Nah, akroma ini fi'il madi atau mudhari teman-teman? Fi'il madi. Nah, baru fi'il mudhari'nya apa? Yukrimu. Yukrimu. Nah, jadi kita lihat ini fi'il mudhari' untuk tahapan yang pertama ya, yukrimu. Kalau kita buang huruf mudhoro'ahnya, mana huruf mudhoro'ahnya teman-teman? Ya. Ya, Ya. Nah, ya-nya kita buang. Setelah dibuang bisa dibaca nggak teman-teman? Enggak. Bisa ya, karena diawali dengan sukun. Berarti ini kita harus berikan tambahan alif lagi. Nah, kira-kira dikasih harokatnya apa teman-teman? Fathah. Ya, karena di sini udah kelihatan fathahnya ya. Nah, tapi sebabnya apa? Kenapa dikasih fathah? Padahal tadi kan dibilang tuh kemungkinan harokatnya kan hanya kasroh dan domah ya. Kenapa ini diberikan fathah ya? Kenapa? Ada yang tahu? Nah, ini khusus untuk wazan af'ala ya teman-teman ya. Khusus untuk wazan af'ala, harokat untuk tambahan alifnya harus fathah. Jadi tidak kasroh seperti yang di bawah. Yang di bawah ini seperti yang lainnya, pilihannya hanya dua, kasroh atau domah. Tapi untuk wazan af'ala, dia tambahan alifnya harus diberi harokat fathah. Nah, jadilah akrimu.
setelah akrimu kira-kira sudah selesai belum teman-teman? Belum. Belum, Apa Pak. ini? Berarti terakhir harus kita sukunkan ya atau jazmkan huruf akhirnya di tahapan yang keempat. Jadi akrimu tadi harus kita sukunkan huruf akhirnya menjadi akrim. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat terjemahannya jahada, ada yang teman-teman tahu maknanya apa? Berjuang ya. Jadi kalau jahid artinya apa teman-teman? Berjuanglah. Berjuanglah. Akroma artinya apa? Mulia. Mulia. Menghormati, memuliakan. Ini tangannya nih. Kalau akrim berarti Hormatilah. ya muliakanlah. Hormati. Oke. Yang ketiga, istighfar artinya apa? Mengingat. Apa? Istighfar maknanya memohon ampun. Berarti kalau istighfir Ampunilah. ya mohon ampunlah ya. Bukan ampunilah, memohon ampunlah. Jadi memerintahkan untuk beristighfar, artinya memohon ampunlah gitu ya. Baik, itu ya teman-teman ya. Untuk contoh dari pembuatan fiil amr. Dari sini silakan kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke yang lain. Izin bertanya. Silakan. Tadi yang bisa dijadiin alifnya bisa dijadikan fathah itu kan walan af'ala itu tuh apa sih Pak? Gimana? Jadi kan tadi yang kata contoh kedua itu kan yang akrim itu alifnya itu hanya bisa ditambahkan Ya. fathah. Kan itu harus bisanya dipakai karena walan af'ala itu tuh apa Pak? Oke. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu kan ada yang namanya wazan ya. Wazan ya wazan. Fiil biasanya wazannya apa gitu kan. Akroma wazannya af'ala gitu kan. Masih banyak lagi yang lain lagi ya kan. Asbaha itu wazannya af'ala. Nah, jadi semua fiil yang wazannya af'ala seperti akroma ini, nah ini yang nanti tambahan alifnya harus diberi harokat fathah. Ini dia termasuk dalam fiil mazid ya, fiil mazid di harfin ya. Jadi ditambahkan satu huruf. Jadi wazannya af'ala. Ingat aja af'ala, nanti kalau ketemu fiil yang bentuknya sama, asbaha dan lain sebagainya. Nah ini yang kalau dibuat fiil amr, tambahan alifnya harus harokatnya adalah fathah. Jadi seperti itu ya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Yang lain silakan. Izin bertanya Pak. Ya silakan. Maaf Pak, belum bisa on cam. Itu fiil amr yang hamzahnya diberikan fathah, apakah ketentuan dari sana atau karena ada syarat tertentu Pak? Makasih. Iya, kalau yang tadi contoh akroma itu dibuat menjadi apa namanya kasroh. Ya, kalau dibuat menjadi kasroh, khawatir nanti dia menjadi mirip dengan fiil mudhore di fiil sulasi mujarrad. Makanya harus dibedakan seperti itu. Jadi itu yang menjadikan dia berbeda ketika membuat fiil amr, tambahan alifnya harus diberi bacaan fathah.
Jadi seperti itu ya. Jadi kenapa wajan af'ala tambahan alifnya diberi fathah? Itulah salah satu alasannya. Begitu ya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Baik Pak, terima kasih. Silakan yang lain. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan itu kita di cara kedua ada cara ketiga. Iya, cara kedua deh. Itu ada menghilangkan huruf mudhoro'ah ya, Pak. Saya mau tanya huruf mudhoro'ah itu apa aja sih, Pak? Makasih, Pak. Ya, huruf mudhoro'ah kan tadi sudah disampaikan ya. Kan huruf mudhoro'ah itu yang kita sebut sebagai anita atau anaitu. Hamzah, ada nun, ada ya, ada ta. Itu huruf-huruf yang mengawali fi'il mudhore'. Kalau ana adhabu, nah hamzah itu kan. Nahnu nadhabu, nun di situ kan. Huwa yadhabu, ya di situ kan. Anta tadhabu, ta di situ. Nah, jadi fi'il mudhore' itu semuanya punya huruf mudhoro'ah. Huruf mudhoro'ah ada 4. Hamzah, nun, ya, dan ta. Seperti itu ya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke, silakan yang lain. Nah, oke, teman-teman, kita lanjut dulu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat contoh-contohnya ya. Doroba, fi'il madi atau mudhore teman-teman? Di Madi. Untuk domir apa? Untuk domir huwa ya. Lalu diubah menjadi domir anta. Jadinya dorobta. Lalu yang selanjutnya yadribu. Ini madi atau mudhore? Mudhore. Mudhore, Pak. Untuk domir apa? Mudhore. Huwa. Huwa. Buat Nah, ini diubah menjadi domirnya anta. Yadribu menjadi tadribu ya. Nah, lalu diubah menjadi fi'il amr. Pertama yang dibuang apanya tadi? huruf mudhoro'ahnya. Huruf mudhoro'ah. Setelah dibuang huruf mudhoro'ah, Ditambahkan alif. ditambahkan alif karena nanti dia awalnya sukun ya. Iya. Lalu alifnya dikasih harokat apa? Kasroh. Setelah itu Disukunkan. akhir disukunkan. Jadilah idrib. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Untuk membentuk sebuah fi'il amr. Nah, ini juga sama. Kataba fi'il madi, domirnya huwa. Katabta fi'il madi, domirnya anta. Yaktubu fi'il mudhore, domirnya huwa. Yaktubu dia fi'il mudhore, domirnya anta. Lalu dijadikanlah fi'il amr. Nah, kenapa ketika fi'il amr dari kata bayak tubuh ini tambahan alifnya diberikan harokat domah teman-teman? Karena huruf sebelum terakhirnya harokat domah. Oke. Iya. Jadi huruf sebelum terakhirnya ya, Iya. harokatnya dia domah. Jadi pilihannya cuma satu, domah lagi seperti ini. Nah, jadilah uktub. Artinya apa? Tulislah. Nah, ini contoh yang untuk
jamak ya. Kalau tadi kan mufrad ya, anta mufrad. Nah ini yang jamak nih, antum. Kataba ini domir huwa menjadi katabtum, domir antum, dia fiil madi. Domirnya yaktubu untuk domir huwanya, lalu taktubuna untuk domir antum. Nah, untuk membuat fiil amr dari fiil jama ini caranya sama ya teman-teman ya. Yang pertama diapain dulu teman-teman? Dibuang huruf mudoro'ahnya. Ya, huruf mudoro'ahnya berubah. Dibuang huruf mudoro'ahnya, lalu diapain? Ditambahkan alif. Lalu ditambahkan hamzah. Ya, ditambahkan alif atau hamzah. Harokatnya kenapa doma? Karena ain fiilnya berharokat doma. Ya, jadi huruf sebelum terakhir ya, atau ain fiilnya dia harokatnya doma. Fa'ala, ain fiil, kataba. Nah itu. Jadi huruf sebelum terakhirnya itu domah, jadi harus diberi domah. Jadi kalau yang waw ini kan sebetulnya bukan dari fiilnya ya, ini kan huruf tambahan ya, waw jamak. Sedangkan yang huruf aslinya kan ini kataba nih, 3 huruf ini. Oke, setelah tambahan alifnya sudah diberi harokat, tahapan terakhir diapain teman-teman? Sukunkan. Disukunkan atau dijazmkan. Nah, sebetulnya sukun itu hanya berlaku untuk yang anta ya. Nah, sedangkan untuk yang lainnya sukunkannya itu dalam bentuk hadzfun nun, dibuang nunnya. Jadi ini tadinya uktubuna menjadi uktubu. Jadi nunnya dibuang. Cukup ada waw jamak ditambahkan alif. Nah, rumusnya seperti itu teman-teman. Itu ya. Nyambung teman-teman? Nah, ini contoh lain. Kalau tadi dari domir antum, kalau ini dari domir anti. Anti kata beti, ini fiil madi. Anti taktubina, ini fiil mudhari. Pertama kita buang mudhari'ahnya. Jadilah uktubina. Karena tadi alifnya sudah ditambahkan domah ya, mengikuti ain fiil yang ada di fiil tersebut. Nah, setelah itu dibuang Nun. ya, atau istilahnya dijazmkan. Yang tadinya uktubina menjadi Uktubi. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk membuat fiil amr. Nah, teman-teman bisa lihat di tabel perubahannya masing-masing dari domir anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Jadi kalau yang anta itu yang tadi disukunkan akhirnya, dan antunna akhirnya tidak diapa-apain, tetap. Jadi dia hanya dibuang mudhari'ahnya sama ditambahkan alif plus harokatnya. Jadi kalau antunna tidak ada yang dibuang nunnya dan tidak ada yang disukunkan huruf akhirnya. Hanya untuk antunna ya Pak? Ya betul, untuk antunna. Karena kalau antunna nunnya dibuang nanti dia mirip sama anta. Idhabna nunnya dibuang menjadi idhab. Sedangkan idhab ini punyanya anta gitu kan. Nah, makanya dibuat beda
yaitu tidak dibuang nunnya atau tidak dijazmkan. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita lanjut, silakan kalau ada pertanyaan. Nah, ini juga contoh lain. Oh, tadi zahaba ya. Kalau ini jalasa. Kita bisa lihat madi mudhari amr. Jalasta tajlisu ijlis. Jalastum tajlisuna ijlisu. Jalasti tajlisina ijlisi. Jalastunna tajlisna ijlisna. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Perubahan dari madi mudhari ke amr. Oke, sampai di sini silakan teman-teman kalau ada yang ingin tanyakan. Oke, mudah-mudahan sudah nyambung ya teman-teman ya. Tinggal nanti bagaimana dilatih, dipraktekkan di dalam sebuah teks ya. Nah, ini sebetulnya ada contoh-contoh lain yang cara pembuatannya agak-agak beda, tapi mungkin ini tidak terlalu banyak ditemukan di dalam teks. Tapi mungkin untuk tambahan pengetahuan kita coba ya, seperti ini kita coba sampaikan ke teman-teman. Ini asalnya adalah qala yaqulu. Nah, jadi kalau qala yaqulu itu kan artinya qala telah berbicara, yaqulu sedang berbicara. Nah, kalau yaqulu dibuang huruf mudhari'ahnya itu kan jadi ini ya, qulu. Nah, qulu setelah dibuang huruf mudhari'ahnya kan dia tidak perlu tambahan alif ya teman-teman. Karena dia bisa dibaca. Karena dia bukan sukun. Qulu. Nah, setelah dibaca qulu, cara selanjutnya adalah disukunkan huruf terakhir ya teman-teman ya. Qul. Nah, sedangkan di dalam bahasa Arab itu kan kaidahnya tidak boleh yang namanya dalam satu kata itu ada dua sukun. Jadi tidak boleh tuh ada qaf doma, waw, sukun, lam, sukun. Akhirnya harus dibuang salah satu. Nah, yang harus dibuang tentunya bukan huruf aslinya, cukup huruf tambahannya. Nah, huruf tambahan ini adalah waw ini ya. Nah, jadi qulu menjadi kul. Jadi tidak perlu ada waw sukun lagi. Cukup kul. Ini sudah punya makna amr. Kul artinya, ada yang tahu teman-teman? Kul artinya apa? Katakanlah. Katakanlah. Nah, tentunya banyak kita temukan dalam Quran ya. Qul huwallahu ahad. Ini asalnya seperti ini. Asalnya dari qala yaqulu qul. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, sampai sini. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, saya kira untuk materi fi'il amr mudah-mudahan sudah lumayan dipahami ya teman-teman ya. Ya Pak, insya Allah. Oke,
Selanjutnya kita coba lanjut ke materi tarkib ya, yaitu ada tarkib wasfi, ada tarkib idofi. Oke, kita lanjut teman-teman. Sebentar. Oke, sudah tampil ya teman-teman ya? Sudah, Kak. Ya, tentunya di sini berbicara tentang tarkib itu sama halnya dengan berbicara tentang frasa ya. Frasa di dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau frasa itu ada frasa adjektif, ada frasa nomina, ada frasa adverbia. Nah, ini yang kita akan pelajari di tarkib dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah tarkib wasfi atau man'ut na'at. Kalau kita padankan di dalam bahasa Indonesia tuh ada yang namanya mobil bagus, rumah baru, seragam baru, gitu kan. Terus motor mahal. Nah, itu adalah yang namanya frasa adjektiva. Frasa itu susunan kata tapi dia belum menjadi kalimat. Lebih kepada susunan kata yang saling menerangkan satu sama lainnya. Mobil bagus, mobil yang diterangkan, bagus yang menerangkan. Mobil kata bendanya, bagus kata sifatnya. Jadi mobil bagus ya itu adalah susunan kata yang membuat makna baru gitu kan. Mobil maknanya sendiri, bagus maknanya sendiri. Tapi kalau kita susun menjadi sebuah makna baru. Oke, kita mulai dari man'ut na'at, teman-teman. Oke, di sini untuk membuat man'ut na'at ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang mana 4 hal ini na'at harus mengikuti man'ut. Jadi na'at itu adalah kata sifat. Man'ut adalah kata yang disifati. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi ketika kita membuat man'ut na'at, pastikan na'atnya itu mengikuti man'ut dalam 4 hal. Yang pertama, dari segi ma'rifah nakiroh. Maksudnya di sini adalah kalau man'utnya pakai alif lam, na'atnya juga pakai alif lam. Kalau man'utnya berakhiran tanwin, na'atnya pun harus demikian. Lalu yang kedua ada adad, jumlah. Kalau man'utnya mufrad, na'atnya pun harus mufrad. Kalau man'utnya musanna, na'atnya pun harus musanna. Begitu pula kalau man'utnya jamak, ya na'atnya pun harus menyesuaikan dengan jamak tersebut.
Lalu yang ketiga ada mudzakkar atau muannas. Kalau man'utnya mudzakkar, naatnya harus mudzakkar. Kalau man'utnya muannas, nah berarti naatnya pun harus muannas. Lalu yang terakhir adalah i'rab. Nah, kalau man'utnya dia lagi mansub gitu ya, ya berarti naatnya pun harus mansub. Kalau man'utnya lagi marfu, ya naatnya pun harus marfu. Nah, di sini mansub, marfu, majrur itu kalau kita sederhanakan, mansub itu harokatnya fathah atau fathatain. Kalau marfu harokat akhirnya domah atau domatain. Begitu pula majrur itu harokat akhirnya kasroh atau kasrotain. Oke, jadi rumusnya seperti ini teman-teman. Man'ut, naat. Man'ut adalah kata benda, naat adalah kata sifat. Jadi untuk membuat man'ut naat susunannya harus kata benda ketemu dengan kata sifat. Kata benda yang disifati, naat kata yang menyifati. Nah, ini contohnya teman-teman. Al-Muslim Al-Jamil. Nah, ini contoh dari frase adjektif. Al-Muslim Al-Jamil. Artinya apa teman-teman? Muslim yang ganteng ya. Ganteng. Ya, Muslim yang ganteng. Muslim yang tampan. Al-Muslim Al-Jamil. Kalau kita lihat tadi syarat pertama ma'rifah nakirohnya harus serasi. Al-Muslim pakai alif lam, Al-Jamil pakai alif lam. Lalu adadnya Al-Muslim dia mufrad, Al-Jamil dia mufrad. Lalu mudzakkar muannasnya Al-Muslim mudzakkar, Al-Jamil mudzakkar. Lalu i'rabnya Al-Muslimu harokat akhirnya dhammah, Al-Jamilu harokat akhirnya juga dhammah. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi mudah ya frase adjektif itu ya, atau man'ut naat dalam bahasa Arab. Contoh lain, muslimatun jamilatun. Muslimatun jamilatun. Muslimatunnya dia nakiroh domatain. Jamilatun sama juga nakiroh domatain. Muslimatun dia mufrad. Jamilatun juga mufrad. Muslimatun dia muannas, jamilatun dia muannas. Muslimatun dia marfu bidomah, jamilatun juga marfu bidomah. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Yang namanya man'ut naat itu harus serasi dalam 4 hal, baik ma'rifah nakirohnya, baik adatnya, baik mudzakkar muannasnya sampai kepada i'rabnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Simpelnya berkaitan dengan man'ut naat. Nah, ini contoh dari yang musanna jam. Al-muslimani al-jamilani. Al-muslimani dia musanna, al-jamilani dia musanna. Al-muslimuna al-jumala. Al-muslimuna dia jama', al-jumala dia jama'. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya, berkaitan dengan man'ut naat. Nah, tentunya man'ut naat ini bisa digunakan sebagai subjek maupun predikat. Tinggal nanti disesuaikan saja dengan kebutuhan. Boleh jadi subjek maupun jadi predikat. Bisa jadi mubtada atau khobar, bisa jadi juga sebagai fa'il atau maf'ul. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, sampai sini dulu, silakan.
Oke, bagaimana teman-teman? Kita lanjut dulu. Lanjut, Pak. Oke, kalau begitu kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Oke, sudah tampil ya teman-teman ya. Sudah, Pak. Oke, setelah man'ut na'at, kita lanjut ke mudhof dan mudhof ilaih. Yang mana mudhof ilaih ini bentuknya lumayan berbeda dengan man'ut na'at. Kalau man'ut na'at tadi susunannya harus kata benda bertemu dengan kata sifat. Nah, kalau mudhof ilaih susunannya itu adalah kata benda bertemu dengan kata benda. Nah, jadi tentunya kaidahnya pun itu berbeda. Oke, kita lihat di sini. Berbicara tentang mudhof ilaih, itu kita berbicara tentang frase nomina atau frase adverb, di mana frase itu dibentuk sebagai menerangkan ya, menerangkan tidak dalam bentuk sifat, tapi menerangkan di luar sifat. Jadi di sini ada contohnya, ada qalamu at-talib, ada samakul bahri, ada babul qasabi. Nah, jadi yang pertama berbicara tentang mudhof ilaih, ini ada syarat-syaratnya. Yang pertama, mudhof harus nakiroh tanpa alif lam, tanpa tanwin. Biasanya kan kalau nakiroh itu tanwin ya. Nah, tapi kalau di sini mudhof ini dia harus nakiroh tanpa alif lam, tanpa tanwin. Nah, sedangkan mudhof ilaihnya harus ma'rifah, itu harus menggunakan alif lam. Begitu pula mudhof ilaih harus harokat akhirnya majrur atau kasroh. Nah, sedangkan untuk makna dia ada 3 kemungkinan makna. Ada maknanya li, kepemilikan atau untuk. Lalu ada maknanya fi yang artinya di. Lalu ada yang namanya maknanya min yang artinya dari atau asal. Nah, kalau tadi kita man'ut na'at itu kan maknanya cuma 1 ya, adalah yang, sifat. Al-muslim al-jamil, muslim yang tampan. As-sayyarah al-jamilah, mobil yang bagus. Nah, kalau di dalam mudhof ilaih maknanya tidak yang lagi, tetapi salah satu dari 3 ini, li, fi, atau min. Oke, sekarang kita lihat contohnya teman-teman. Qalamu at-talibi, samaku al-bahri, babul qasabi. Kita lihat kata pertama semuanya tanpa alif lam, tanpa tanwin. Qalamu, samaku, babu. Baru di kata keduanya dia menggunakan alif lam, lalu diakhiri dengan harokat kasroh. At-talibi, al-bahri, al-qasabi. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Barulah ini bisa disebut sebagai mudhof ataupun mudhof ilaih. Qalamu at-talibi artinya pulpen mahasiswa. Samakul bahri artinya ikan laut. Babul qasabi pintu kayu. Qalamu at-talibi maknanya pulpen milik mahasiswa. Samakul bahri artinya ikan di laut.
Babul khosabi artinya pintu dari kayu. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi walaupun kita menyebut pintu kayu, ikan laut, pulpen mahasiswa, tapi di situ ada makna di tengahnya ya. Pulpen milik mahasiswa, ikan di laut, pintu dari kayu. Nah, jadi seperti itu teman-teman, berkaitan dengan mudhof ilaih. Tentunya sangat kentara ya perbedaan antara mudhof ilaih dengan man'ut na'at. Jadi tentunya kalau teman-teman baca teks harusnya bisa dengan mudah membedakan antara mana man'ut na'at, mana mudhof ilaih. Nah, ini ada tambahan. Jikalau kita membuat mudhof ilaih dari kata benda bertemu dengan dhamir muttasil, ini maknanya menjadi makna kepemilikan ya teman-teman. Baitun ditambah ana muttasil jadinya baiti, rumahku. Baitun ditambah anta menjadi baituka, maknanya rumahmu. Baitun ditambah anti menjadi baituki, maknanya juga sama, rumahmu. Nah, jadi ini juga ternyata untuk mudhof ilaih bisa dibentuk dari kata benda ditambah dengan dhamir muttasil. Oke, seperti itu teman-teman. Sampai sini dulu, silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan. Gimana teman-teman? Ada yang ingin tanyakan silakan. Tadi yang fi'il amr banyak yang nanya, ini kok di man'ut na'at sama idhofah belum ada yang nanya nih. Ya harapannya kalau tidak ada yang bertanya, yaitu tandanya berarti sudah paham gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan seperti itu. Bukan malah sebaliknya ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita coba ya baca teks, kita cari ada atau tidaknya fi'il amr, man'ut na'at atau mudhof ilaih.
Oke, ini kita buka teks yang ada di buku ya, teman-teman. Di baris pertama, Carlos ahlan bik, kaifa haluk? Apakah ada manut naat atau mudhof ilaih? Enggak. Oke, teman-teman, di baris pertama ada idhofah atau manut naat? Tidak. Ya, Tidak di sini ada loh. Ada mudhof ilaih loh. Nah, idhofahnya di itu haluk. Nah, haluka ini kan dua kata deh. Hal dan anta muttasil. Nah, jadi haluka ini dia mudhof ilaih. Udah pilih. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi harus pelan-pelan mencari ada atau tidaknya. Oke, selanjutnya kita lihat. Di baris ketiga, Ricardo. Ma akhbaru dirasatik lil lughah al-arabiyyah. Ada man'ut na'at dan mudhof ilaih? Ada atau tidak teman-teman? Ada. Yang man'ut na'at yang mana? Yang mana? Yang man'ut na'at ini al-lughah al-arabiyyah. Arabiah. Jadi karena dia ada li ya, lil lughah, dia Arabiah. nyambung sama lam. Lil lughah al-arabiyyah. Nah, sekarang yang idhofahnya, yang mudhof ilaihnya mana? Akhbaru dirasatika. Nah, ya. Akhbaru dirasatik. Ini sebetulnya bisa banyak nih. Akhbaru dirasatik ini dia mudhof ilaih juga mudhof ilaihnya ka. Jadi ada dua mudhof ilaih. Mudhof ilaih yang pertama akhbaru dirasati, mudhof ilaih yang kedua adalah dirasatika. Nah, itu. Jadi di baris ini ada man'ut na'at, ada mudhof ilaih. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Iya, Pak. Oke, sampai di sini silakan teman-teman kalau ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, satu lagi nih di baris berapa ini? Bagian Carlos. Di fikrah jayidah anha, lakin ahtaj an ata'allam al-fi'al al-madi akthar.
amal amr walam nadrushu illa al-an. Ada nggak man'ut na'at atau mudhof ilaih di sini? Ada. Yang mana itu? Fikratun jayyidatun. Oke, sama. Sama yang mana? Al-fi'l al-madiyah bukan Pak. Ada dua ya. Ahtaju. Kalau ahtaju kan dia ini fi'il mudhari ya. Oke, jadi ada fikrah jayyidah, ada al-fi'la al-madiyah. Keduanya adalah man'ut na'at. Man. Fikrah jayyidah. Fikrah dia nakirah, jayyidah nakirah. Fikrah dia mufrad, dia mufrad. Fikrah dia muannas, jayyidah dia muannas. Fikrah dia marfu bidommah, jayyidah juga marfu bidommah. Al-fi'l al-madiyah. Al-fi'la dia ma'rifah, al-madiyah dia ma'rifah. Al-fi'la mufrad, al-madiyah mufrad. Al-fi'la mudzakkar, al-madiyah mudzakkar. Al-fi'la mansub bil fathah, al-madiyah mansub aidon bil fathah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi seperti itu menemukan man'ut na'at atau mudhof ilaih di dalam sebuah teks. Tentunya ya gampang-gampang susah ya, atau susah-susah gampang ya teman-teman ya. Tinggal yang mana yang lebih banyak, gampangnya apa, susahnya. Tapi kalau kita sudah tahu tadi kaidahnya, saya kira itu bisa mempermudah kita untuk menemukan mana man'ut na'at, mana mudhof ilaih. Oke, sampai di sini silakan teman-teman kalau ada yang ingin tanyakan. Sudah ada teman-teman? Oke, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan dulu ya untuk pertemuan hari ini. Sudah ada 3 materi tambahan. Ya, nanti kita bisa lanjut lagi di Zoom berikutnya untuk materi-materi selanjutnya. Baik, kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan semua yang disampaikan dan kita diskusikan bisa dipahami oleh teman-teman semua, dan mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu selanjutnya di Zoom untuk membahas materi-materi yang belum dibahas. Baik, mari kita sama-sama tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Syukuran Ustaz. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sama.